Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah taufik sehingga kita diberikan kekuatan, kesempatan dan juga kemudahan untuk memulai aktivitas kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda keberkahan kita pada hari ini, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Salawat dan salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang fenomena dicintai jin. Ya. Dan kalau kita lihat satu berita yang cukup hangat berkaitan dengan warga negara Indonesia yang melakukan penyimpangan seksual di sebuah negara dan korbannya hampir mencapai 200 orang, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, ya, salah satu sebabnya adalah bisa jadi karena ya orang tersebut dicintai oleh jin, kemudian dia melakukan dorongan-dorongan hal tersebut, ya, kemudian melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Jadi beberapa klien yang kami tangani tentang penyimpangan seksual termasuk di dalamnya seperti gay, ya, dan juga lesbi, itu salah satu faktornya adalah karena faktor ini, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mulai dengan satu pertanyaan, ya, berkaitan dengan apakah jin ini memiliki hasrat kepada manusia, ya, sebagaimana manusia memiliki hasrat kepada manusia yang lainnya, seperti itu. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-70 sampai dengan 74, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bidadari di dalam surga. Nah, di dalamnya disebutkan, ya, fihinna khairatun hisanun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyami fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan. Jadi khitab ayat ini adalah kepada manusia dan jin, maka disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Jadi khitab kepada dua makhluk yang disebut dengan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kalian dustakan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin. Nah, kita akan memfokuskan pada, ya, frasa lam yatmithunna insun qablahum wala jan, ya. Mereka bidadari tersebut, ya, sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Nah, berkaitan dengan ini para ulama memang banyak memberikan pendapat-pendapat apakah jin itu masuk surga ataukah tidak, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan jin tidak akan masuk ke dalam surga, kemudian nanti akhirnya dia akan berubah menjadi tanah, sebagaimana dengan tumbuhan dan pepohonan ataupun binatang. Pendapat yang kedua adalah mereka juga akan masuk ke dalam surga sebagaimana manusia,
karena manusia dan jin juga adalah makhluk mukallaf yang dibebani dengan perintah dan larangan, dan mereka pun diberikan balasan dan dosa. Manusia dan jin juga mereka memiliki akal, sehingga mereka adalah makhluk mukallaf yang akan diberikan balasan di surga ataupun di neraka. Ya. Bahkan konteks berkaitan dengan masuknya jin ke dalam neraka disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na likatsirin minal jinni wal insi. Telah kami persiapkan neraka jahanam itu untuk kebanyakan jin dan manusia. Kalau ada jin yang masuk ke dalam neraka, ya tentunya ada jin yang akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian juga para ulama menyebutkan tentang ya surga yang dimaksud apakah sama surga manusia dengan surga jin. Karena disebutkan dengan istilah jannatan, ya dua surga. Ya, tentu ini berarti berkaitan dengan apakah hurun ain atau bidadari-bidadari itu ya yang diperuntukkan untuk manusia dari jenis manusia, untuk jin dari jenis jin. Nah, kebanyakan para ahli tafsir menyebutkan ya bahwasanya bidadari-bidadari itu sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya, manusia ada bidadari dari kalangan manusia, ya, jin juga ada bidadari dari kalangan apa? Jin. Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama berkaitan dengan masalah ini. Ya. Nah, kita ambil salah satu rujukan dalam masalah ini adalah dalam buku Zadul Masir fi Ilmi Tafsir yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahu ta'ala. Ya. Nah, kalau kita lihat ya manhaj daripada Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama, kemudian juga bagaimana berkaitan dengan ya qiraah ya, tetapi beliau tidak merajihkan ya dari pendapat-pendapat ulama yang ada. Nah, beliau menjelaskan ya, Imam Al-Kisai rahimahullah taala, seorang imam dalam ahli bahasa atau nahwu ya, membaca lam yatmithunna ya, itu dengan didommahkan pada huruf mim. Jadi disebut dengan lam yatmuthunna ya. Kalau dibaca dengan didommahkan pada huruf mim, maknanya adalah lam yamsashunna. Artinya mereka tidak pernah disentuh, artinya tidak pernah disetubuhi, ya, tidak pernah dijimai, ya. Jadi bidadari-bidadari itu, ya, dalam keadaan apa? Gadis dan perawan, ya. Nah, kemudian, ya, ulama yang lainnya membaca dengan dikasrahkan pada huruf mim, lam yatmithunna. Itu yang dibaca di dalam mushaf, yang bermakna adalah lam yaqtadidhunna. Apa yang dimaksud dengan lam yaqtadidhunna? Artinya apa? Keperawanan mereka itu tidak pernah pecah. Ya. Ya, artinya apa? Ya, mereka tidak disetubuhi, ya, dan juga apa? Keperawanannya tidak pernah apa? Pecah. Ya, maka dikatakan kepada wanita yang haid itu disebut dengan apa? At-tamis. Ya, maknanya apa? Ya, keluar darah dari kemaluannya. Ya. Nah, jadi dua cara membaca inilah yang memberikan ya tambahan pengertian ya makna tentang ayat tersebut. Yang pertama tidak pernah disetubuhi, yang kedua apa? Ya, keperawanannya itu tidak pernah pecah. Ya, kegadisannya tidak pernah apa? Pecah seperti itu. Berarti dia dalam keadaan apa? Gadis dan perawan ya untuk selamanya. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam banyak ayat ya, para ulama menyebutkan tentang qiraah ini ya yang menunjukkan ada tambahan makna. Ya, kita ambil contoh dalam surat Al-Hujurat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun fatabayyanu. Ya, fatabayyanu. Tetapi juga bisa dibaca dengan fatathabbatu. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ada cara membaca yang berbeda antara fatabayyanu dengan fatathabbatu?
Karena pada awalnya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara verbal, ya, secara apa? Verbal. Kemudian setelah itu dituliskanlah Al-Quran setelah terjadinya peristiwa Bi'rul Ma'unah, di mana 70 orang qurra, ya, itu syahid karena mereka dibunuh oleh orang musyrik. Nah, sehingga apa? Pada awalnya penulisan Al-Quran itu, ya, tidak menggunakan harokat, tidak menggunakan apa? Titik. Sehingga tulisan fatabayyanu dengan fatathabbatu itu apa? Sama, ya. Nah, sehingga apa? Ya, fatabayyanu dan fatathabbatu itu memiliki makna yang berbeda, tetapi apa? Saling menguatkan, tidak saling bertentangan. Nah, apa yang maksud dengan fatathabbatu? Ya, tatsabbut itu maknanya adalah mengecek kebenaran berita. Itu namanya tatsabbut. Sedangkan tabayyun adalah mengklarifikasi berita yang sudah dicek kebenarannya. Ya, maka Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir ini, ya, beliau menjelaskan tentang satu contoh. Ketika ada seseorang makan, ya, di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian kita mendengar beritanya, oh si fulan itu apa, ya, makan di siang hari pada bulan Ramadan. Maka kita cek kebenarannya, ini benar enggak beritanya, maka itu namanya tatsabbut. Nah, setelah kita cek kebenaran beritanya, oh ya betul, fulan itu apa, makan di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, ya, kenapa kok Anda ini makan di siang hari pada bulan Ramadan? Kemudian orang ini mengatakan, oh saya baru habis pulang dari safar, sehingga ketika safar saya tidak berpuasa. Nah, dengan cara tatsabbut dan tabayyun inilah maka apa? Permasalahan menjadi jelas, ya. Jadi mengecek kebenaran berita, tatsabbut, ya, kemudian apa? Mengklarifikasi berita yang sudah kita cek kebenarannya. Nah, demikian pula dalam ayat ini, maka apa? Lam yatsmithunna dengan lam yatsmuthunna itu memiliki apa? Makna yang hampir sama dan saling menguatkan. Artinya apa? Bidadari-bidadari dalam surga itu tidak pecah keperawanannya karena mereka apa? Tidak pernah disentuh. Nah, disentuh oleh siapa? Oleh jin dan juga oleh apa? Manusia. Maka Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menutup penjelasan ayat ini, beliau mengatakan wa fil ayati dalilun ala annal jinni yakshal mar'ah kal insi. Ayat ini menjadi sebuah dalil bahwasannya jin memiliki hasrat kepada wanita sebagaimana apa? Manusia memiliki hasrat kepada apa? Wanita. Jadi ini menunjukkan bahwasannya apa? Jin itu memiliki apa? Hasrat kepada wanita, ya. Nah, sehingga nanti kita akan melihat kasus-kasus di lapang, ya, tentang orang-orang yang dicintai oleh jin. Dan fenomena tentang penyimpangan seksual seperti gay, lesbian itu hampir bisa dipastikan ini adalah apa? Gangguan karena jin. Mungkin secara medis ini gangguan kejiwaan, ya, tetapi sebetulnya apa? Gangguan kejiwaan itu sangat erat dengan gangguan apa? Jin. Imma itu jin yang ada di dalamnya yang disebut dengan qarin, ya, karena qarin itu akan merusak sistem kejiwaan seseorang. Imma yang kedua ada faktor jin yang masuk ke dalam dirinya, baik itu karena faktor keturunan nasab yang diturunkan dari leluhurnya ataupun karena faktor sihir yang dikirim oleh pihak ketiga untuk, ya, mencelakakan atau memberikan mudarat kepada orang tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melihat bagaimana penjelasan ulama, ya, berkaitan dengan masalah ini, ya. Jadi supaya nanti tidak, wah ini kok ngarang-ngarang, ya, ada orang dicintai jin seperti itu. Enggak, ya. Ini tidak ngarang-ngarang. Pertama ada dalilnya, ada dasarnya, kemudian ada penjelasan ulama.
Ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwat halaman 399, beliau mengatakan wal jinni qad yuhibbul insi kama yuhibbul insi al-insa wa kama yuhibbur rajulu al-mar'ata wal mar'atu ar-rajula wa yugharu alaihi wa yukhdimuhu bi asya'in wa idza sara ma'a ghairihi faqad yu'aqibuhu bil qatli wa ghairihi. Jin itu terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia jatuh cinta kepada manusia yang lain, dan sebagaimana seorang pria mencintai wanita dan wanita mencintai apa? Pria. Maka ia pun merasa cemburu kepadanya dan ia mendukung kecemburuannya itu sehingga segala sesuatu bisa dilakukan, salah satunya dengan cara apa? Membunuh dan lain sebagainya. Ya. Maka nanti kisah ya cinta terlarang ya dulu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, seorang gay yang melakukan ya pembunuhan dengan cara mutilasi di Jawa Timur. Ya. Ternyata apa? Setelah ditelusuri itu kaitannya dengan masalah apa? Asmara. Jadi dia tega untuk membunuh ya saingannya dengan cara apa? Mutilasi. Ternyata apa? Si pembunuh ini apa? Adalah seorang yang mengidap kelainan seksual, dia adalah seorang apa? Gay. Ya. Nah, jadi kadang-kadang apa? Ya, kezalimannya itu melebihi ya rata-rata apa? Manusia. Nah, kenapa? Karena di situ ada dorongan apa? Jin. Ya, dorongan jin di dalam dirinya. Karena kecemburuan, ya manusia saja itu mampu, apalagi apa mereka yang terkena gangguan seperti ini. Nah, kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-19 halaman 39, ya beliau mengatakan sar'uhum lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishkin kama yattafiqul lil insi ma'al insi. Jin itu merasuk ke dalam tubuh manusia terkadang karena syahwat, ya, karena kezaliman, karena hawa nafsunya, ataupun karena jatuh cinta yang disebut dengan al-ishq, ya, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia, ya. Maka jatuh cinta itu adalah sebuah penyakit. Ya, jatuh cinta itu bukan penyakit. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan tentang salah satu penyakit namanya al-ishku, jatuh cinta atau kasmaran. Ya. Kadang-kadang ini menjadi sebuah cinta terlarang. Ya, cinta terlarang bisa jadi, ya. Dan kita akan menemukan banyak kasus-kasus seperti itu. Ya. Apalagi nanti kasus berkaitan dengan masalah poligami. Ya, banyak sekali kisah-kisah cinta terlarang. Ya, termasuk di dalamnya mohon maaf kasus-kasus yang terjadi pada apa? Pada ustadz. Ya. Ya, ustadz menjalin cinta dengan jamaahnya. Ya. Nah, bisa saja begitu, ya. Nah, ya namanya juga manusia, Pak, ya. Ya. Nah, kemudian ya ada pertanyaan juga yang mungkin perlu dimunculkan, apakah mungkin terjadi pernikahan antara jin dengan manusia? Kalau tadi kan jatuh cinta, kan? Sekarang sampai apa? Menikah. Ya, apakah ada? Ya. Nah, maka para ulama pun menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Seperti Imam As-Suyuti ya rahimahullah dalam bukunya apa? Ya, Laqatul Mirjan fi Ahkamil Jan. Ya, halaman 53 ya beliau menyebutkan ya di dalam buku ini disebutkan Imam Suyuti menyebutkan di dalam bukunya dari para ulama masa silam bahwa di zaman mereka pernah terjadi pernikahan antara jin dan manusia, bahkan menghasilkan apa? Keturunan. Ya. Dan kalau kita lihat di beberapa tempat ya, yang pernah kita ketahui dan kita lakukan kunjungan ke sana di Sulawesi, ada satu ritual pesugihan ya, di mana di situ ada sebuah tempat khusus, ruangan khusus ya, di mana apa? Ruangan itu adalah untuk melakukan apa? Hubungan seksual antara manusia dengan jin. Ya.
Untuk apa? Untuk pesugihan. Ya, jadi ritual itu memang dilakukan untuk mendapatkan apa? Kekayaan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya penjelasan ulama yang lainnya adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawa halaman juz 19 halaman 39, waqad yatanakahu al-insu wal jinnu ya wa yuladu bainahuma waladun wa hadha katsirun ma'rufun wa qad dzakara ulama dzalika wa takallamu alaihi wa karaha aktsarul ulama munakahatal jinni. Ya, terkadang ya terjadi pernikahan antara manusia dan jin dan memang dapat ya menghasilkan apa? Keturunan. Ya. Sehingga nanti dalam kasus-kasus ya jin nasab, jin keturunan, maka apa? Salah satu ya apa namanya? Proses turunnya, warisannya dari leluhur kepada ya keturunannya itu adalah melalui hubungan suami istri, ya, melalui hubungan suami istri. Artinya apa? Ketika salah satunya memiliki gangguan jin nasab keturunan, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang normal, bisa saja apa? Lahir keturunan yang nanti akhirnya apa? Itu juga menjadi apa? Ya, tempatnya jin keturunan tersebut. Sehingga nanti dalam kasus jin-jin keturunan atau nasab harus ada namanya pemutusan ataupun apa ya ikrar pemutusan dari jin seperti itu ya. Nah, peristiwa ini sering terjadi dan populer. Para ulama pun telah menyebutkan, namun kebanyakan para ulama tidak menyukai ya pernikahan dengan jin ya. Bahkan dalam penjelasan yang lain Imam Malik dalam Ahkamul Mirjan fi Ahkamil Jan halaman 67 beliau mengatakan la yujadu dalilun yanha an munakahatil jin ya ghaira anni la astahibbuhu ya la anni akrahu idza ya wujidat imra'atun hamilun faqila ya man zawjiki qalat minal jin ya fayaksurul fasadu. Tidak terdapat dalil yang melarang menikah dengan jin. Hanya saja aku membencinya. Ya, ketika ada wanita hamil kemudian ditanya siapa suamimu, dia menjawab dari kalangan jin. Sehingga akan terjadi banyak kerusakan. Ya. Ya, mungkin yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan bagaimana nanti jagong mantennya. Bagaimana nanti akad pernikahannya. Ya, seperti itu. Ya, nah begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun itu mungkin terjadi, ya, dan memang itu faktanya ada, maka apa? Ini adalah termasuk di dalam apa? Cinta terlarang. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Yang diberi garis bawahi adalah min anfusikum azwajan. Yang dimaksud dengan min anfusikum adalah min jinsikum, dari jenis-jenis kalian. Jin untuk jin, manusia untuk manusia. Tetapi apa? Itu sesuatu yang sangat memungkinkan ketika apa? Jin dengan manusia. Ya. Sebagaimana sangat memungkinkan antara manusia dengan manusia tapi dengan jenis yang sama. Ya. Tetapi apa? Dia sudah keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka apa? Ya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan walau annahu ja'ala bani Adam kullahum dzukuran wa ja'ala inathahum min jinsin akhar imma min janin aw hayawani ya lama hasala hadzal i'tilaf bainahum wa bainal azwaj bal kanat tahsulun nafarah wa kanatil azwaj min ghairi jinsi summa min tamami rahmatihi bi bani adama an ja'ala azwajahum min jinhim. Seandainya ya Allah menjadikan manusia itu laki-laki semua, kemudian Allah menjadikan perempuan itu dari jenis yang lainnya, baik itu jin ataupun juga manusia hewan, maka tidak akan terjadi namanya iktilaf. Ya, iktilaf itu artinya apa? Rasa kasih sayang ya dan seterusnya. Ya.
Dan kalau kita lihat perkembangan sekarang seperti di Jepang, ya, banyak orang yang enggan untuk menikah dengan banyak pertimbangan, salah satunya pertimbangan masalah ekonomi. Kemudian bagaimana untuk ya, adanya pasangan itu dengan cara apa? Membuat robot, ya, jadi robot wanita yang didesain sedemikian rupa seperti seorang wanita, tetapi apa? Dia tidak punya perasaan, itu saja, ya. Tapi bisa untuk, mohon maaf, melakukan hubungan apa, suami istri dengan robot, ya. Dan kalau dikira-kira harganya sekitar 73 juta. Ya. Jadi kalau misalkan saya nggak mau repot punya istri dan seterusnya, ya, apalagi istri yang cerewet mungkin, ya, udah beli robot saja gitu kan, ya, 73 juta, ya, bisa dibawa kemana-mana, ya, dan seterusnya. Tapi tidak terjadi namanya iktilaf, ya, adanya apa, hubungan kasih sayang, ya, bahkan itu sebuah apa, sebuah penyimpangan, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta dicintai jin. Ini dari dua klien kami, ya. Dua klien kami, yang pertama adalah kasus karena, ya, sihir. Ya, kasus karena sihir. Dan sihir di sini maknanya apa? Dia disenangi oleh seorang laki-laki, tetapi laki-laki itu berbeda agama. Ya. Ya, berbeda agama. Dan wanita ini adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Ya. Jadi ada orang yang, mohon maaf, mungkin apa? Ya, katakanlah tidak baik dan seterusnya, tapi apa? Senang dengan orang yang baik. Ya, ada preman senang dengan seorang wanita penghafal Quran. Ya, akhirnya apa? Cintanya ditolak, kemudian apa? Dukun bertindak. Ya. Ya bisa saja, karena memang apa? Ada hal-hal yang mungkin dia tertarik dengan hal tersebut. Nah, termasuk di dalamnya seperti ini. Ini klien kami seorang, ya, akhwat, ya, penghafal Al-Qur'an. Nah, salah satu terapi daripada dicintai jin adalah apa? Disegerakan menikah. Ya. Untuk apa? Untuk mengikis, ya, cintanya jin kepada manusia itu sendiri. Ataupun kalau sudah menikah adalah dengan cara apa? Memperbanyak hubungan suami istri. Ya. Nah, maka ketika itu saya apa? Terapi dengan cara, ya, dinikahkan. Ini saya kirim biodata seorang ikhwan yang siap menikah. Ya, ini saya bacakan saja, ini chatnya. Chatnya ini maksudnya bagaimana? Ya, dia terkuasai oleh apa? Oleh jin. Kemudian tanpa sadar dia apa? Menggerakkan kedua, ya, jempolnya untuk mengetikkan. Ya, jadi tanpa sadar dia mengetik seperti ini. Ketika saya tawari, assalamualaikum, saya kirim biodata ikhwan yang siap menikah. Saya kirim biodatanya. Kemudian dia jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, ikhwannya ini sudah tahu dengan kondisi ana saat ini. Belum, nanti saya sampaikan, ya, dan saya pahamkan, mudah-mudahan bisa menerima. Ya, itu terakhir chat adalah 20.23. Ya. 6 menit setelah itu, ya, 6 menit setelah itu tiba-tiba apa? Ada sebuah chat yang masuk, jangan, aku nggak mau menikah. 20.29, ya. Gitu. Nah, kemudian nanti kita lihat, ya, dialog berikutnya adalah apa? Ya. Aku tahu dia pintar, maka dari itu dia mau menjadi bagian kami agar agama kami juga jaya seperti agama kamu. Ya, ini sebetulnya apa? Modus dalam apa? Praktek pemurtadan dengan melalui apa? Sihir, ya. Dan di lapangan kita temukan itu. Ya. Dan aku juga suka dengan anak ini, orangnya baik dan halus. Ya, jadi kalau wanita ini semakin halus, ya, semakin lembut, itu semakin disenangi oleh makhluk halus. Ya, betul, ini betul. Iya, ini betul, ya. Jadi salah satu masuknya syaitan itu melalui apa? Perasaan. Ya, melalui perasaan. Seperti itu. Salah satu masuknya apa? Syaitan.
Sehingga seperti misalkan baperan, mutungan itu sebetulnya apa? Ya, adalah gangguan apa? Syaitan. Ya, seperti itu. Bahkan kita temukan ada ustadz juga mutungan. Ada ustadz mutungan ada. Ya, kenapa? Karena apa? Terlalu menginikan perasaannya. Lewat dari perasaan itu. Nah, fluktuasi batin itulah yang sebenarnya masuk di situ. Ya. Nah, maka apa? Tapi sayang aku tidak seagama dengan anak ini, maka biarkan aku ya tak memiliki anak ini, dan anak ini tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Kemudian saya minta untuk istighfar. Kemudian chat lagi dia. Aku mau dia melahirkan anak-anakku, aku mau dia memberikan keperawanannya untukku agar mengalir darahku di tubuhnya. Coba, mengalir darahku di tubuhnya. Ya, faham kamu. Kemudian datang chat lagi 1 menit setelah itu apa? Astagfirullah, afwan Ustadz, saya nggak sengaja. Berarti apa? Kesadarannya terkuasai oleh apa? Oleh jin. Ya, ketika kesadarannya terkuasai oleh jin, maka apa? Jin yang menggerakkan. Ya, sehingga akhirnya tanpa sadar dia apa? Menggerakkan kedua jempolnya untuk apa? Mengetik seperti itu. Ya. Jadi ini adalah chat ya, manusia dengan manusia, tetapi apa? Yang satu manusia yang terkuasai oleh jin, terkuasai oleh syaitan. Ya, seperti itu. Maka yang namanya syaitan itu dia sifat yang ada pada binatang, sifat yang ada pada jin, sifat yang ada pada manusia. Dan itu sesuatu yang sangat memungkinkan terjadi pada manusia. Nah, ini fakta yang pertama dalam kasusnya. Ya, saya angkat ini, sebenarnya banyak kasusnya tapi banyak. Saya angkat yang ini saja. Nah, kemudian fakta yang kedua, ini dalam kasus namanya anak indigo. Ya, anak indigo ini sebenarnya sudah dewasa, sudah umurnya sekitar 30-an, ya, tapi belum menikah sampai sekarang, ya, dan dia tidak kuat lagi untuk menahan ya dorongan-dorongan seperti ini, ya. Nah, jadi apa? Ketika kita minta untuk dia keluar, ukhruj ya Allah, ukhruj min hajal jismi, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah dari jasad ini bukan tempat kalian. Maka apa? Ya, dijawab dengan apa? Tubuh jiwa ini milikku, enggak akan pernah pergi, enggak akan mau keluar dari tubuh jiwa ini. Kemudian apa? Apa yang kamu lakukan dalam tubuh ini? Keluar, takutlah kepada Allah. Enggak akan keluar. Kami bangsa jin akan menjaganya, melindunginya dari siapapun, karena jiwa ini adalah keturunan kami. Kami mencintainya. Jiwa ini bangsa jin, bukan bangsa manusia. Ya. Kemudian apa? Kita tanya lagi, kita chat lagi, ya. Wanita ini sudah memutuskan tali perjanjian dengan kalian. Ya, maka dijawab lagi, jiwa ini akan terikat terus, enggak akan lepas dari ikatan dari kami bangsa jin, karena jiwa ini bisa melihat kami, berbicara dengan kami, enggak akan putus hubungan dengan kami, enggak akan ada yang mencintainya, karena kami bangsa jin akan mencintainya. Ingat itu baik-baik. Kami bangsa jin enggak akan membiarkan jiwa ini berhubungan ya dengan kalian para peruqyah. Ya, seperti itu. Ini dalam kasus apa? Orang yang terkena ya kasus indigo. Ya, seperti itu. Setelah ditelusuri ternyata apa? Ya, orang tua ataupun bapaknya ini ya dia adalah ya aktivis dari paranormal. Ya, aktivis paranormal. Ya, artinya bergelut dengan dunia-dunia apa namanya supranatural dan seterusnya, seperti itu. Dia aktivis itu kan. Mungkin dai-nya juga gitu ya, seperti itu. Ya, sehingga akhirnya apa? Turun kepada apa? Keturunannya. Ya, ini fakta seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jin itu mencintai manusia? Yang pertama adalah chemistry. Ya. Jadi kita perlu memahami tentang sifat-sifat mereka. Bisa saja sifat-sifat itu ada pada manusia. Maka saya sampaikan apa? Baperan, mutungan itu apa? Sama. Ya, baperan, mutungan sama. Jadi kalau misalkan ini Bu, ya dalam proses terapi ya, kita tidak membacakan ayat Quran, tapi kita hanya misalkan mengatakan ya ma'syarul jin, kalian yang adalah dalam tubuh manusia ini segera keluar. Itu sudah baper dia. Ya, sudah baper. Baper itu maksudnya apa? Bereaksi.
Ya, seperti itu. Nah, sama juga dengan orang yang bapernya tingkat tinggi, ya. Maka itu jadi pintu masuknya. Ya, chemistry itu, ya. Kemudian yang kedua adalah amanah, berkaitan dengan masalah keturunan. Karena di leluhurnya sudah ada ikatan perjanjian. Baik itu karena pesugihan, ya, dan kalau kita misalkan masuk ke lebih dalam lagi tentang kasus yang kita dapatkan, ada yang sifatnya sampai keturunan menjadi tumbal. Artinya ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebabnya, ya, keturunannya itu mati dalam keadaan muda dan mati yang tidak wajar. Ya, setelah ditelusuri kenapa? Ternyata leluhurnya itu melakukan namanya pesugihan. Ya, seperti itu. Amanah ini. Jadi mereka mendapatkan amanah untuk masuk ke dalam keturunannya. Kemudian yang ketiga adalah kelalaian manusia. Ya, seperti ya, membuka aurat, ya, tanpa berzikir, ya, mengucapkan bismillah dan seterusnya. Ya, maka ini termasuk bentuk kelalaian yang bisa saja mereka itu kagum dengan aurat manusia, kemudian dia jatuh cinta. Maka untuk menutup pandangan mereka, ucapkanlah bismillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, as-satru baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, ya, penghalang antara mata-mata jin dengan aurat manusia. Ketika manusia masuk ke dalam kamar mandi WC, ucapkanlah bismillah. Itu pun berlaku dengan ketika orang membuka baju, maka zikirnya adalah dengan mengucapkan bismillah, karena terbukanya aurat. Ketika orang berhubungan suami istri, maka ucapkanlah bismillah, karena pasti ketika melakukan hubungan suami istri akan tersingkap aurat, ya. Nah, bisa saja nanti ada mata-mata jin yang melihat. Nah, termasuk di dalamnya perbuatan maksiat ataupun zina, ya, termasuk kasus-kasus yang ada, yang kemarin baru hangat, ya, memperkosa laki-laki, ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana seorang yang terpelajar, ya, tetapi memiliki penyimpangan. Jadi dia peneliti sekaligus pelaku, ya, itu semakin lebih ya, lebih kuat gitu kan. Jadi dia meneliti tapi sampai menyelami dengan cara melakukan, ya. Padahal dia seorang PhD seperti itu, ya. Nah, termasuk perbuatannya zina dan seterusnya. Jadi termasuk hubungan sesama jenis, ya, seperti itu. Termasuk juga cemburu, dengki, hasad, dan juga kepatuhan kepada manusia. Jadi ketika kasus sihir, kasus nasab itu masuk ke dalam jasad seseorang, ketika dia tinggal lama, kemudian pada akhirnya dia akan senang dengan, ya, wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Nah, kemudian 20 ciri, ya, saya sebutkan secara singkat saja karena waktunya terbatas, ya. Pada gangguan kejiwaan sering membantah, marah dan membenci suami, ya. Ini salah satu cirinya. Tidak suka lawan jenis, bahkan sulit untuk menikah, ya. Baru 2 bulan kemarin ada seorang akhwat, ya, seorang mahasiswi, ya, Ustadz, saya 20 kali ta'aruf nggak jadi-jadi. Ya, saya mau diruqyah. Ternyata kalau diruqyah di situ ada jinnya. Ya, 20 kali ta'aruf, coba. Ya, merasa terpaksa saat berhubungan, tidak bergairah, menganggap hubungan hanya sebagai sebuah kewajiban semata. Ya, sedih sempit dada setelah berhubungan suami istri. Ya, bisikan malas termasuk untuk cerai, ya. Pikiran kotor, sering menonton video porno, ya. Jadi yang namanya kecanduan nonton film, kecanduan game dan seterusnya, itu adalah salah satunya faktor gangguan gangguan jin, ya. Sering melakukan onani, masturbasi, suka berlama-lama di kamar mandi, ya, nyaman di kamar mandi, ya. Padahal kamar mandi adalah tempatnya ya, tempatnya jin. Nah, kemudian gangguan fisik, haid tidak teratur, rambut sering rontok, jerawat menahun, ya, kemaluan sering panas, ada yang bergerak-gerak, sulit punya keturunan, keguguran, hilang janin dalam kandungan, ya, bahkan termasuk impotensi, ejakulasi dini dan gangguan seksual,
Ya, ini indikasinya. Ya. Kemudian apa? Gangguan tidur, susah bangun subuh. Ya, jadi kalau misalkan ada orang kok ya tidurnya jam 2, jam setengah 3, kemudian apa? Subuhnya juga apa? Susah, ya. Atau tidurnya jam 10 tapi apa? Subuhnya susah. Ya. Merasakan ada bayangan seorang yang berbaring di sampingnya, sering tindihan, sering bertemu laki-laki lalu bercinta. Ya, laki-laki. Sering mimpi menikah dengan apa? Seseorang. Sering mimpi basah. Ya. Jadi bagi para jomblower atau jomblo fisabilillah ya, ya sering mimpi basah ini sebetulnya apa? Gangguan setan. Ya, ya bukan satu hal yang ya menggembirakan seperti itu, sering mimpi basah. Maka orang yang sudah menikah itu apa? Tidak pernah mimpi basah, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana solusi ya ataupun tipsnya ini yang terakhir ya. Yang pertama apa? Bagi wanita tutup aurat. Ya, karena membuka aurat selain itu sesuatu yang diharamkan ketika di hadapan manusia juga apa? Diharamkan di hadapan apa? Jin. Jadi kalau untuk menutup aurat di hadapan manusia dengan apa? Dengan hijab. Tapi untuk menutup aurat di hadapan mata jin dengan mengucapkan bismillah. Ya, tutup aurat. Kemudian apa? Zikir. Masuk rumah sebelum tidur, dalam WC, buka baju, hubungan suami istri, zikir pagi petang. Maka zikirnya adalah dengan mengucapkan bismillah. Masuk rumah bismillah, ya walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Sebelum tidur kemudian apa? Dibersihkan tempat tidur, bismillahi Allahu akbar. Ya, ketika masuk dalam WC apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika buka baju bismillah. Ketika hubungan suami istri sebelum itu apa? Ucapkanlah bismillah. Kemudian Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana. Kemudian dalam zikir pagi dan petang ada bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Nah, kemudian apa? Hidupkan sunnah ya, puasa. Karena puasa itu apa? Bisa menekan yang namanya apa? Syahwat. Ya. Atau kalau tidak puasa dengan cara apa? Menikah. Ya, atau kalau sudah yang menikah dengan apa? Ya, tingkatkan kualitas hubungan suami istri. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya apa? Hal seperti ini juga akan menambah keharmonisan rumah tangga. Ya. Nah, kemudian apa? Hindari sentuhan setan. Apa sentuhan setan? Jaga pandangan, jaga apa? Pikiran. Ya. Maka di dalam tubuh manusia ini ada bagian-bagian zinah. Mata ada zinahnya, tangan ada zinahnya, kaki ada zinahnya, hati ada zinahnya. Ya. Maka apa? Hindari hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu adalah apa? Sentuhan syaitan. Bisa saja syaitan masuk dari ya arah tersebut. Kemudian apa? Waspadai fluktuasi emosi batin. Ya, fluktuasi emosi, memori masa lalu, sifat dominan, perbuatan masa lalu ini perlu diantisipasi. Ya, saya sering mengatakan apa? Jaga ya supaya tidak terjadi pemicu atau stresor yang menyebabkan apa? Ya, jin mencintai manusia. Ya, karena perasaan saya nggak punya teman. Itu nanti apa? Syaitan akan mendekat. Ya, kamu gak punya teman ya, saya mau menemani kamu. Ya, akhirnya dia nyaman. Dia berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, seperti itu. Berasal dari apa? Fluktuasi batin. Ya, termasuk di dalamnya ketika apa? Ketika terjadinya masalah trauma. Ya, jadi penyakit kejiwaan seperti apa? Menyakiti diri sendiri itu salah satu sebabnya karena apa? Karena gangguan jin. Ya, maka masa lalu yang ada pada ya pada memori jangka panjang itu akan dimunculkan lagi oleh syaitan. Dan ini lebih banyak pada wanita. Ya, maka dalam pepatah Arab disebutkan al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti apa? Cermin. Yang pertama karena fitrah wanita itu bercermin. Ya. Artinya apa? Pasti di dalam tas wanita itu ada cermin. Ya. Di dompetnya ada cermin. Ya, kalau tidak ada pakai menggunakan HP biasanya. Ya, selfie.
Ya, bahkan nanti kalau misalkan lewat mobil ada spionnya juga apa? Ngaca. Itu fitrahnya wanita. Kemudian yang kedua, kalau cermin itu jatuh kemudian ya berkeping-keping, mudah untuk direkatkan kembali, tetapi apa? Akan menimbulkan bekas. Itu maknanya apa? Wanita itu mudah memaafkan tetapi sulit melupakan. Ya, bisa saja nanti apa? Istri itu mengungkit kesalahan suami 10 tahun yang lalu. Ya, diungkit lagi kesalahan suami 10 tahun yang lalu, coba. Yang mungkin kita udah lupa, tapi apa? Bagi wanita itu apa? Tetap ada pada memorinya. Ya, seperti itu. Maka hati-hati Bu ini ya. Kemudian yang keenam adalah terapi Al-Quran dengan intensif, baik secara mandiri ataupun dengan terapis. Kemudian yang terakhir adalah memutuskan ya hubungan dengan jin. Ya, jadi dalam kasus tertentu kalau sudah parah tidak usah diruqyah, ya tidak usah diruqyah. Caranya bagaimana? Ya, misalkan ini caranya. Ya, tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuntun untuk mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tuntun dengan mengucapkan kata-kata seperti ini. Dengan ini saya ya memutuskan hubungan saya dengan jin keturunan yang diwariskan dari leluhur saya. Itu langsung apa? Beraksi. Ya, artinya apa? Jinnya tidak terima, kemudian dia apa? Ya, melakukan intimidasi dengan cara apa? Mengambil kesadarannya. Ya. Nah, jadi perlu adanya namanya pemutusan ya hubungan dengan jin yang diwariskan dari keturunannya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita ya. Karena memang apa? Ya, walaupun diisyaratkan di dalam buku secara teori, tetapi kalau kita mendalami di dalam kasus-kasus di lapangan, itu menjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama subhanallah, demikianlah kajian yang sangat menarik. Semoga mencerahkan kepada kita